Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sumadi, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pengimbasan mengenai Asesmen Nasional 2021 yang difokuskan pada AKM. Jadi Bapak Ibu, Asesmen Nasional 2021 ini menjadi program pemerintah di tahun ini. Jadi begini Bapak Ibu, reformasi asesmen ini diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh. Jadi pada tahun 2021 ini asesmen nasional akan resmi ditetapkan oleh Kemendikbud. Jadi ujian nasional ini tidak lagi diberlakukan Bapak Ibu. Dalam hal ini AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan yang nantinya hasilnya tidak memiliki konsekuensi apapun terhadap pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Asesmen nasional. Asesmen nasional ini tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa. Jadi selama ini kita menggunakan UN kalau anak-anak mau menyelesaikan lulus dari tingkatan sekolahnya, sekolah dasar atau sekolah menengah, itu biasanya kita nilai dari ujian nasional, berarti dari hasil belajar kognitifnya. Tapi kalau AN ini tidak seperti itu. Jadi bagaimana hasil belajar sosial emosional anak-anak, termasuk di dalamnya sikap, nilai keyakinan, serta perilaku yang dapat diprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Keberhasilan sistem pendidikan fokus pada kompetensi siswa. Jadi di asesmen nasional nanti pendidikan ini fokus pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sebenarnya sudah kita lakukan di kurikulum 2013, kita biasanya sudah melakukan. Cuman ini lebih ditekankan lagi pada 3 kompetensi itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena di era sekarang ini adalah tuntutan kecakapan hidup abad 21. Dan pemerintah juga ingin anak-anak siswa-siswa kita itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana kecakapan abad 21 itu seperti ini. Nah, kemudian profil Pancasila bagaimana? Profil pelajar Pancasila itu yang diinginkan adalah siswa-siswa kita itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian mereka mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, bagaimana keterkaitan abad 21 dengan profil Pancasila seperti ini, Bapak Ibu? Jadi kompetensi siswa itu yang diharapkan adalah kecakapan hidup abad 21 dan mereka memiliki profil pelajar Pancasila. Dari situ diukurlah menggunakan asesmen nasional. Sedangkan asesmen nasional sendiri itu nanti akan terbagi menjadi 3, yaitu asesmen kompetensi minimal AKM, kemudian ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, yang difokuskan ini, nanti pengimbasan saya ini mengenai asesmen kompetensi minimal. Asesmen nasional ini gini, ada asesmen kompetensi minimal AKM, survei karakter, survei lingkungan. Nah, untuk AKM sendiri itu ada 2, terbagi menjadi 2, yaitu asesmen literasi membaca dan numerisasi. Jadi literasi membaca itu memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Sedangkan yang numerisasi itu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, ini perbandingannya asesmen nasional dan ujian nasional. Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat sebelumnya. Ini, manfaat asesmen nasional, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dan yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Nah, dari hasilnya anak-anak tadi bukan untuk menilai hasil kognitif anak-anak, tapi fungsinya, manfaatnya asesmen nasional, yaitu ini. Yang terpenting adalah memberikan umpan balik pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi umpan balik yang harus di review gitu ya, intinya di review untuk dasar penyusunan program
meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah selanjutnya. Pertanyaan yang disajikan dalam AKM itu, jadi berbasis komputer yang bersifat adaptif, ini sudah nanti akan disediakan oleh Kemendikbud, ya maksud akan disediakan langsung. Jadi sekolah itu kita sebagai guru hanya melatih anak-anak menuju itu agar nanti sudah siap saat mengerjakan sesungguhnya. Pesertanya sudah tidak semua murid, jadi hanya sampel, acak. Jadwalnya ini kalau pelaksanakan nanti gambarannya seperti ini. Jadi hari pertama seperti ini, tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari keduanya tes numerasinya 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Seperti itu kalau SD. Nah ini butir soal asesmen nasional, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Nanti kita coba ke contoh soal AKM. Bapak Ibu, ini komponen AKM literasi membaca, ada konteks, proses kognitifnya dan konteks. Kontennya itu konten. Jadi konten itu ada dua, teks informasi dan teks fiksi. Jadi konten itu seperti bahannya, seperti itu. Kemudian ada proses kognitif, jadi anak-anak bisa menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, kemudian ada evaluasi dan refleksinya. Nah, kalau konteksnya nanti ke personal, anak-anak, ke sosial budaya dan saintifik. Ini komponen AKM literasi. Nah, Bapak Ibu, ini untuk numerasi, ini nanti ada dibagi menjadi beberapa kelompok kompetensi. Jadi hasilnya anak-anak itu nanti dibagi ke 4 kelompok ini, perlu intervensi khusus. Jadi siswa hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasinya yang terbatas. Ini nanti kelihatan saat mengerjakan soal tersebut. Kalau kompetensinya dianggap dasar, berarti siswa memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Jadi bisanya hanya itu untuk yang dasar. Sedangkan di tingkat selanjutnya lagi ada yang namanya cakap. Jadi siswa di sini mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sudah mulai beragam itu sudah mulai masuk cakap, dan siswa yang dikatakan mahir adalah yang mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Itu dikatakan mahir.